Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai study case yang berjudul Persaingan Berujung Pelanggaran Iklan. Berikut ini nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada Abu Faras, yang selanjutnya ada Dimas Stefano, kemudian ada Ferdiansyah Alif, lalu ada Hartanta Erlangga, dan selanjutnya saya sendiri sebagai moderator yaitu Meisya Kaprioska. Lalu di sini ada pokok bahasan. Yang pertama ada situation analysis, yang kedua ada problem analysis, yang ketiga ada decision analysis, dan yang selanjutnya ada potential problem analysis. Situation analysis akan dibacakan oleh saya sendiri. Situation analysis. Yang pertama, pada masa sekarang, sebagian besar media massa berkompetisi meningkatkan iklannya. Periklanan di Indonesia sudah meningkat pesat seiring perkembangan media massa di Indonesia. Penggunaan media massa dinilai sangat efisien dan mudah dipahami karena karakteristik media massa seperti radio mempunyai potensi penyebaran yang sangat luas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu, masih banyak pengiklanan yang mengabaikan etika pariwara Indonesia atau EPI. Hal ini mengakibatkan iklan di radio yang bertujuan untuk memperkenalkan lebih dari sekedar memperkenalkan karena kalangan produsen mulai agresif dalam membujuk konsumen. Untuk situation analysis yang ketiga, seharusnya iklan yang bersifat persuasif seperti iklan obat di radio tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit tersebut. Untuk penayangan iklan di radio masih harus banyak diperbaiki dan dicermati, agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dan sebaiknya hal-hal mengenai pelanggaran dalam etika periklanan perlu diperhatikan lagi oleh para pengiklan agar kualitas media penyiaran dan pariwara di Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik dan berbobot. Selanjutnya ada problem analisis atau masalah yang terjadi yang akan dibacakan oleh Hartanta. Pertama, seringkali iklan tidak dibuat dengan jujur dan menginterpretasikan sifat-sifat sebenarnya dari produk yang diiklankan. Kemudian yang kedua, masih banyak pengiklanan yang mengabaikan etika pariwara Indonesia atau EPI. Hal ini mengakibatkan iklan di radio yang ditunjukkan utama untuk memperkenalkan lebih dari sekedar memperkenalkan karena kalangan produsen mulai agresif dalam membujuk konsumen. Dan yang terakhir, seringkali iklan tidak dibuat dengan jujur dan menginterpretasikan sifat-sifat sebenarnya dari produk yang diiklankan. Selanjutnya ada decision analysis atau solusi akhir yang akan dibacakan oleh Dimas Stefano. Di sini pihak produsen harus jujur dalam beriklan, tidak boleh melanggar peraturan yang tidak boleh ditetapkan dalam peraturan iklan. Yang kedua, media juga seharusnya lebih paham dan selektif dalam menayangkan iklan. Dan jangan menayangkan iklan yang melanggar peraturan periklanan. Lalu selanjutnya ada potensial problem analysis yang akan dibacakan oleh Ferdiansyah. Yang terakhir, ini ada potensial problem analysis. Yang pertama, untuk penayangan iklan di radio masih harus banyak diperbaiki dan dicermati agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dan sebaiknya hal-hal mengenai pelanggaran dalam etik periklanan perlu diperhatikan lagi oleh para pengiklan agar kualitas media penyiaran dan pariwara di Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik dan berbobot.
Dan yang kedua, seharusnya iklan yang bersifat persuasif, seperti iklan obat di radio, tidak boleh menggunakan kata ungkapan, pengembaraan, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua.